Ngit Brasil tampak kelabu ketika seorang bayi mungil menangis untuk pertama kalinya di kota Mogi das Cruzes, São Paulo. Pada tanggal 5 Februari 1992, dunia menyambut seorang bocah yang kelak akan memikat jutaan hati dengan sentuhan magis di kakinya. Namanya Neymar da Silva Santos Jr. Namun saat itu, tak ada yang bisa menebak takdir besar apa yang akan menyertainya. Keluarganya hidup dalam keterbatasan. Ianya Neymar Sr. adalah mantan pesepak bola semi-profesional yang terpaksa menggantung sepatu lebih awal demi menafkahi keluarga. Sang ibu, Nadine, bekerja tanpa lelah mengurus rumah dan mencoba menjaga agar dapur tetap mengepul. Mereka bukan keluarga kaya, bahkan jauh dari cukup. Tapi mereka punya satu hal yang tak ternilai harganya, cinta. Sejak kecil, Neymar sudah menunjukkan bakat luar biasa. Ia bermain bola, ia bola. Membuatnya seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Di ganggang sempit dan lapangan tanah yang berdebu, ia menyihir teman-temannya. Semua orang yang melihatnya sepakat, anak ini istimewa. Namun bakat saja tidak cukup. Ada masa ketika keluarga Neymar nyaris kehilangan segalanya. Dalam suatu kecelakaan lalu lintas, ayahnya hampir kehilangan nyawa. Pekerjaan menjadi sulit, utang menumpuk, dan rumah mereka tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Pada suatu malam yang sunyi, Neymar kecil duduk di sudut kamar. Ia mendengar ibunya menangis pelan di balik pintu, mencoba menyembunyikan air matanya. Ia tak mengerti semua beban yang ditanggung keluarganya. Namun ia tahu satu hal, ia ingin mengubah hidup mereka. Bukan dengan menangis, tetapi dengan bermain bola. Ia menggenggam bola plastik kecilnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan membuat mama tersenyum. Dengan tekad sekeras baja, Neymar mulai berlatih lebih giat. Ia bermain di mana saja, kapan saja. Bahkan ketika hujan mengguyur atau ketika tubuhnya lelah, tak ada waktu untuk bersantai. Bola adalah segalanya, sahabat, harapan, udah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Ketika usianya baru menginjak 11 tahun, ia mulai menarik perhatian klub-klub lokal. Tetapi jarak dan biaya membuat keluarga harus membuat keputusan berat. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk pindah ke kota lain demi mengejar mimpi Neymar. Mereka menjual mobil, menghemat setiap sen, dan menaruh semua harapan pada bocah kurus dengan mata penuh cahaya itu. Masuknya Neymar ke Akademi Santos menjadi awal dari kisah yang akan mengguncang dunia. Ya, di sana ia tak hanya berkembang, ia meledak. Pelatih, pengamat, bahkan media lokal mulai membicarakan bocah ajaib ini. Dribelnya lincah, visinya tajam, dan naluri mencetak golnya luar biasa. Tapi di balik ketenaran yang mulai mengintip, Neymar tetap bocah yang polos dan mencintai keluarganya. Itu tak pernah lupa siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Setiap gol, setiap sorotan, selalu ia persembahkan untuk orang tuanya. Ia tahu, tanpa cinta mereka, takkan pernah ada Neymar yang hari ini dipuja dunia. Namun dunia tidak pernah memberi semuanya secara gratis. Bersama bakat, datang juga ujian. Saat Neymar beranjak remaja, godaan mulai datang. Popularitas mengundang banyak orang, tidak semua tulus. Beberapa ingin memanfaatkannya, beberapa ingin menjatuhkannya. Ada saat ketika Neymar terjebak dalam dunia, glamour yang mulai menjauhkan dirinya dari jalur awal. Tapi saat itu pula, ayahnya kembali mengambil peran penting. Neymar Senior bukan hanya seorang ayah, ia menjadi manajer, pelindung, dan penjaga anaknya dari kegilaan dunia luar. Ia mendisiplinkan Neymar, mengingatkannya untuk tetap rendah hati, dan bahwa semua ini adalah titipan Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Jangan pernah sombong, nak, katanya suatu malam. Kaki kamu bisa berhenti menari kapanpun, tapi hati kamu yang akan menyelamatkanmu. Tahun demi tahun berlalu, Neymar menjelma menjadi bintang utama di Santos. Ia membawa klub terus kembali ke masa kejayaan, memenangkan Copa Libertadores, gelar yang sangat didambakan klub-klub Brasil. Saat itu ia belum genap 20 tahun. Media Brasil menyebutnya sebagai Mesias baru, dan dunia mulai meliriknya sebagai pewaris takhta sepak bola dunia. Namun Neymar sadar, Brasil bukan panggung utama dunia. Jika ia ingin benar-benar menjadi legenda, ia harus ke Eropa. Tahun 2013, Neymar akhirnya membuat keputusan besar yang mengguncang Brasil dan dunia. Ia meninggalkan tanah kelahirannya untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, FC Barcelona. Banyak klub Eropa yang menginginkannya, dari Real Madrid hingga Chelsea, tapi hatinya condong pada Camp Nou, tempat para legenda bermain dan mimpi bisa tumbuh menjadi abadi. Tapi perjalanan ini bukan tanpa luka. Kepergiannya dari Santos menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang merasa ia terlalu muda, terlalu rapuh untuk menghadapi tekanan di Eropa. Media mengguncangnya, menguliti kontraknya, menggugat keputusannya, bahkan menyelidiki transfernya yang kemudian memunculkan skandal pajak. Di tengah semua sorotan itu, Neymar harus beradaptasi. Di Barcelona, ia bukan bintang utama. Di sana sudah ada Lionel Messi, dewa sepak bola yang tak tergantikan. Neymar harus belajar merendah,
bekerja lebih keras, dan menyesuaikan diri. Dan disinilah ia menunjukkan kualitasnya yang sesungguhnya. Alih-alih bersaing, Neymar memilih untuk belajar. Ia melihat bagaimana Messi bermain, bekerja, dan berpikir. Ia menyerap semua itu seperti spons haus ilmu. Dalam waktu singkat, ia membentuk trio maut bersama Messi dan Luis Suarez. Mereka disebut MSN, kombinasi, mematikan yang membuat lawan bergetar. Hanya dengan menyebut namanya. Musim demi musim, Neymar tumbuh. Ia mencetak gol demi gol, memenangi trofi demi trofi, termasuk Liga Champions 2015, yang menjadi salah satu momen paling emosional dalam karirnya. Saat peluit akhir berbunyi di Berlin, Neymar menengadah ke langit dan meneteskan air mata. Yusuf mengingat Yasin Hersatia berlatih tanpa sepatu, saat makan malam pun kadang tak tersedia. Lalu sekarang ia berada di puncak dunia, tapi hatinya tetap di Brasil. Namun justru dibalik senyum dan kejayaan ada konflik dalam dirinya. Neymar mulai merasa bayang-bayang Messi terlalu besar. Meski ia dicintai di Barcelona, ia tahu bahwa seberapapun keras ia berjuang, pusat tata surya Camp Nou akan selalu bernama Lionel Messi. Ia tidak iri, tapi ia ingin panggungnya sendiri. Ia ingin dikenang bukan sebagai rekan Messi, tapi sebagai Neymar, seorang pemimpin, seorang ikon. Keputusannya menyikitkan Bodia Wamilo, meninggalkan Barcelona. Tahun 2017 dunia terguncang. Besi klub kaya dalam Prancis menembus klausul pelepasannya, senilai 202 juta euro. Angka gila yang memecahkan semua rekor transfer dalam sejarah. Banyak yang terkejut, beberapa mengecam, tapi Neymar tetap melangkah. Ia ingin menjadi pusat alam semestanya sendiri. Di Paris ia disambut bak raja. Stadion Parc des Princes bersorak menyambutnya, dan fans PSG menaruh harapan besar padanya. Ia diharapkan membawa klub itu ke level tertinggi Eropa, menjuarai Liga Champions. Di awal, segalanya tampak sempurna. Neymar bermain lepas, mencetak gol indah, dan memimpin PSG ke berbagai kemenangan domestik. Namun takdir punya cara sendiri untuk menguji keteguhan manusia. Cedera dadang dan tikirannya sekali. Musim demi musim, di saat-saat paling menentukan, Neymar tumbang. Pergelangannya kakinya rapuh, lututnya goyah, dan tubuhnya seperti menjerit di bawah beban ekspektasi. Puncaknya terjadi menjelang Piala Dunia 2018. Neymar mengalami cedera serius yang nyaris membuatnya absen dari turnamen paling bergengsi itu. Ia berjalani operasi pemulihan dan latihan berat. Semuanya dengan satu tujuan, mengenakan seragam kuning. Berhasil dan mempersembahkan trofi dunia bagi negaranya, sesuatu yang bahkan belum bisa ia wujudkan. Tapi Piala Dunia bukan dongeng. Berhasil tersingkir, dan Neymar menjadi sasaran kritik. Karena diving, karena menangis, karena dianggap tak cukup keras untuk menjadi pemimpin sejati. Ia dikritik bukan hanya oleh media asing, tapi juga oleh bangsanya sendiri. Hatinya robek. Dalam sebuah wawancara Simone berkata pelan, "Aku ingin menjadi pahlawan." Tapi kadang dunia hanya ingin melihatku jatuh. Neymar, yang selama ini dikenal dengan senyumnya, mulai terlihat murung. Ia menjadi lebih tertutup. Cemoohan, meme, ejekan, semua itu menggores hatinya. Tapi ia tidak pernah berhenti bermain. Ia tidak pernah berhenti mencintai sepak bola. Di antara badai kritik, Neymar tetap mencoba bangkit. Ia membawa PSG ke final Liga Champions. Semidini, kursi sponsor pencapaian bersejarah bagi klub itu, masih mereka kalah dari Bayern. Di lapangan, Neymar menangis. Bukan karena kalah semata, tapi karena ia tahu betapa berat jalan yang ia lalui untuk bisa berada di sana. Tak lama setelah itu, datang lagi cobaan. Cedera kambuhan, konflik internal di PSG, desas-desus soal kepindahan, dan tekanan dari media membuatnya seolah berada di pusaran badai. Ia mulai diragukan. Banyak yang mulai menulis akhir dari Neymar, bahkan sebelum waktunya. Namun di balik semua itu, satu hal tak pernah berubah, cintanya pada sepak bola dan pada keluarganya. Neymar kerap memeluk ibunya di setiap laga besar, menyebut ayahnya sebagai panutannya, dan memeluk putranya David Luka. Seolah dunia bisa hancur tapi cintanya tetap utuh. Dalam kehidupannya yang penuh sorotan, Neymar selalu mencari kehangatan dalam lingkaran keluarganya. Boborekem adalah jangkar yang menahannya saat badai datang, pelabuhan tempatnya pulang. Waktu terus berjalan, dan dunia sepak bola tak pernah menunggu siapapun. Di tengah usia emasnya, Neymar mulai menyadari bahwa mimpinya tak semudah itu digapai. Di PSG, meski gelar demi gelar domestik ia menangkan, satu mimpi terbesarnya, membawa klub itu menjadi juara Eropa masih saja luput dari genggaman. Jasa muda Neymar bukan hanya tentang klub. Ia adalah anak Brasil, darah Samba yang hidup untuk mengenakan seragam kuning hijau dengan penuh kebanggaan. Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi harapan terakhirnya untuk mencetak takdir sebagai legenda sejati negeri itu. Brasil datang sebagai favorit. Neymar pun mempersiapkan diri dengan sepenuh hati. Ia berlatih keras, menjaga tubuhnya, meraih fokus, dan jauh dari kontroversi.
Tahu ini bukan hanya soal kemenangan, ini tentang membuktikan bahwa dirinya masih pantas disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tapi nasib kembali menguji. Di laga awal fase grup, Neymar mengalami cedera pergelangan kaki. Kaki kanannya membengkak, dan gambar-gambar itu tersebar luas di internet, membuat hati jutaan fans remuk. Tangis Neymar di bangku cadangan adalah cerminan dari luka yang jauh lebih dalam, rasa takut kehilangan panggung terakhirnya. Namun Neymar tak menyerah. Dengan disiplin ketat, ia menjalani terapi, menyuntikkan harapan di tengah rasa sakit, dan kembali tampil di babak 16 besar. Di laga melawan Korea Selatan, ia mencetak gol penalti dan menunjukkan bahwa semangatnya belum padam. Tapi di perempat final melawan Kroasia, mimpi itu hancur lagi. Neymar mencetak gol indah di babak tambahan waktu, menari melewati pertahanan lawan, dan mencetak gol yang seharusnya menjadi tiket ke semifinal. Tapi Kroasia menyamakan kedudukan. Itu penalti menjadi momok. Brasil tersingkir. Neymar terduduk di lapangan. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin mengambil penalti, karena ia disiapkan sebagai penendang kelima. Ia tak sempat. Dunia terlalu cepat. Takdir terlalu kejam. Dan untuk kesekian kalinya, Neymar pulang ke Brasil dengan hati yang sobek. Dalam sebuah postingan di media sosial, ia menulis dengan hati terbuka. Aku hancur. Secara mental aku hancur. Aku ingin mempersembahkan ini untuk rakyat Brasil. Untuk supaya Ciderenibus untuk anakku. Tapi aku gagal lagi. Mungkin ini Piala Dunia terakhirku. Kata-kata itu menusuk hati fans di seluruh dunia. Banyak yang mencemuh, tapi jauh lebih banyak yang menangis bersamanya. Sebab meskipun Neymar adalah bintang besar dengan jutaan dolar, ia tetap manusia, seorang anak dari jalanan. Brasil yang selalu membawa harapan bangsanya di pundaknya. Di balik gemerlap hidupnya, Neymar memikul tekanan yang tak terlihat. Ia disorot bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi sebagai simbol. Setiap langkahnya dinilai, setiap senyumnya dianalisis, setiap cederanya menjadi lelucon di media sosial. Tapi siapa yang tahu rasa sakit yang ia tahan? Siapa yang mengganti beban yang ia pikul? Satu-satunya peralatan Neymar dari semua itu tetaplah sepak bola. Di tahun-tahun berikutnya, Neymar mulai berpikir lebih dalam tentang hidup. Ia menyadari bahwa ia tak bisa selamanya berada di puncak. Tubuhnya mulai menolak tekanan. Mentalnya pun sesekali ingin menyerah. Tapi di tengah semua itu, ia tetap memiliki satu kompas yang mengarahkannya, cinta. Cinta pada putranya, David Luka, yang kini mulai tumbuh besar dan mengerti siapa ayahnya. Neymar ingin menjadi sosok teladan. Ia ingin anaknya melihatnya bukan sebagai bintang, tapi sebagai manusia yang jatuh, border, baik von Citadel Bavoin. Suatu malam, dalam momen yang sangat personal, Neymar membagikan foto dirinya bersama Davi, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan menuliskan caption. Kalau kamu jatuh 7 kali, siap bangkit 8 kali. Ayah belum selesai, nah. Ayah akan tetap bertarung demi kamu. Momen itu mengubah cara pandang banyak orang tentang dirinya. Di luar lapangan ini, Neymar adalah ayah yang lembut, anak yang penuh bakti, dan manusia yang sedang mencoba berdamai dengan luka-lukanya sendiri. Kemudian datanglah keputusan yang mengejutkan. Neymar meninggalkan Eropa. Ia menerima tawaran dari klub Al-Hilal di Arab Saudi. Banyak yang mencibir. Ia menyerah. Ia hanya mengejar uang. Tapi sedikit yang mengerti bahwa setelah bertahun-tahun memikul dunia, Neymar hanya ingin sedikit ruang untuk bernapas. Ia ingin merasakan damai. Ia ingin menikmati sepak bola lagi tanpa beban, tanpa tekanan. Ia ingin menemukan kembali anak kecil dalam dirinya yang pernah berlari tanpa alas kaki di jalanan Mogi das Cruzes, bermain bola karena cinta, bukan karena piala. Dan di tanah asing itu, ia perlahan menemukan kembali senyumnya. Ia menyadari bahwa pencapaian tidak hanya diukur dari trofi, tapi dari dampak. Neymar telah menginspirasi jutaan anak miskin untuk bermimpi. Ia membangun sekolah, rumah ibadah, dan yayasan sosial di Brasil. Ia berbagi hasil kerja kerasnya, dan menjadi bukti bahwa anak sedar jalanan pun bisa bersinar asal, tidak pernah berhenti bermimpi. Di tengah malam yang sunyi di Riyadh, Neymar berdiri sendirian di pinggir lapangan latihan. Lampu stadion sudah redup, dan hanya suara langkah kakinya yang terdengar memantul di rerumputan basah. Ia menatap bola yang diam di depannya, lalu menendangnya pelan, seolah berbicara dengan sahabat lamanya. Sepak bola tak lagi sekadar profesi. Ini adalah pengingat akan siapa dirinya. Sejak kecil bola telah menjadi pelariannya dari lapar, dari kesedihan, dari kenyataan pahit yang terlalu keras bagi seorang anak. Bola adalah pelarian, tapi juga panggilan. Hendawer di malam-malam Spirstuin, Neymar tahu bahwa dirinya tak pernah benar-benar sendirian. Ada Tuhan, ada cinta. Ada masa kecil yang tak pernah ia lupakan. Suatu hari dalam sebuah wawancara yang tenang dan jujur, Neymar berkata, "Aku tidak sempurna. Aku pernah jatuh, pernah salah frame, pernah mengecewakan. Tapi aku tidak pernah berhenti mencoba. Aku
Aku hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang bermain dengan hatinya, yang mencintai sepak bola lebih dari apapun. Dan memang cinta itu terlihat di setiap gerakannya, di setiap senyuman setelah mencetak gol, di setiap air mata ketika kalah, di setiap pelukan dengan rekan setim, di setiap doa yang ia panjatkan sebelum masuk lapangan. Kini, Neymar bukan lagi bocah kurus dari Mogidas Cruzes. Ia adalah ikon global, pesepak bola dengan pengaruh luar biasa. Tapi di balik kemewahan hidupnya, masih ada anak kecil itu yang memeluk ibunya saat lapar, yang tidur di sofa kecil bersama adik tercintanya, yang mendengar ayahnya bicara soal harapan saat rumah hampir disita. Ia membawa semua kenangan itu kemanapun ia pergi. Ke Barcelona, ke Paris, ke Qatar, ke Arab Saudi, dan mungkin suatu hari ke Brasil lagi, ke rumah, ke tempat semuanya dimulai. Suatu malam di tahun 2025, Neymar pulang ke Brasil diam-diam. Yes, menyamar mengenakan hoodie dan topi, berjalan tanpa pengawal. Ia mengunjungi sebuah lapangan kecil di pinggir São Paulo, tempat ia dulu bermain bersama teman-temannya. Di sana, puluhan anak kecil sedang bermain bola dengan kaki, telanjang dan wajah penuh keringat. Ia duduk di bangku beton tua, menyaksikan mereka bermain. Seorang bocah kecil yang mencetak gol berteriak bangga, "Aku Neymar!" Dan teman-temannya menyorakinya. Ia telah mencari harapan. Ia telah menjadi nyala kecil bagi anak-anak yang kini percaya bahwa mereka juga bisa. Bahwa dari lumpur bisa lahir cahaya. Bahwa dari keterbatasan bisa tumbuh keajaiban. Ia adalah simbol dari perjuangan, dari luka yang disembuhkan dengan cinta, dari mimpi yang dikejar dengan air mata. Dari anak kecil yang nyaris tenggelam dalam kemiskinan, tapi dipanggil langit untuk menjadi cahaya bagi dunia. Bagi dunia, Neymar mungkin adalah bintang. Tapi bagi Brasil, bagi anak-anak kecil yang bermain bola dengan kaki telanjang di gang sempit, ia adalah bukti bahwa Tuhan bisa menulis takdir paling indah dari tempat paling kelam.